Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitria Latifah di materi pembelajaran kimia. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah membahas mengenai perkembangan tentang teori atom. Bahwasanya atom itu bukan merupakan partikel terkecil dari suatu materi. Ada materi yang lebih kecil lagi daripada atom. Lantas, hari ini kita akan membahas mengenai apa saja sih struktur penyusun dari atom. Struktur atom itu terbagi menjadi 3, yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron itu lambangnya huruf E kecil, dia bermuatan negatif. Kemudian proton itu lambangnya huruf P kecil, dia bermuatan positif. Dan yang terakhir adalah neutron, dia memiliki lambang N kecil dan dia bermuatan netral. Nah, pastinya supaya kalian tidak tertukar-tukar, misalnya proton itu bermuatan positif, neutron bermuatan negatif, kan itu salah. Jadi supaya kalian tidak tertukar-tukar, maka di sini ibu punya tips atau trik supaya memudahkan kalian mengingat muatan dari suatu atom. Check it out. Nah, yang pertama elektron. Elektron di sini ada huruf N. Terakhirnya ada huruf N, berarti muatannya itu adalah negatif. Kemudian proton itu depannya ada huruf P, berarti dia muatannya positif. Kemudian yang terakhir neutron, karena ada kata-kata net, maka muatannya netral. Jadi jangan sampai tertukar ya. Ingat, elektron di belakangnya ada huruf N, berarti negatif. Proton depannya ada huruf P, berarti positif. Neutron karena ada kata-kata net, berarti netral. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwasannya atom itu terdiri atas elektron, proton, dan neutron. Nah, selanjutnya kita langsung ke bagian yang C mengenai komposisi atom. Nah, di sini ada kata-kata komposisi. Tentunya kalian sering mendengar apa itu komposisi. Ya, komposisi itu sering kita jumpai pada makanan, ya kan? Kemudian pada minuman atau pada alat kecantikan dan lain sebagainya. Itu biasanya di bungkusnya itu pasti ada tertera yang namanya komposisi. Komposisi itu sendiri artinya adalah bisa bahan-bahan atau penyusunnya. Nah, kalau di sini arti dari komposisi atom itu sendiri adalah jumlah proton, jumlah elektron, dan neutron dari penyusunnya yang dinyatakan dengan 2 bilangan. Nah, 2 bilangan di sini yaitu nomor atom dan nomor massa. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan satu persatu ya. Oke, yang pertama tadi kata saya adalah nomor atom. Nomor atom itu lambangnya adalah huruf Z. Jadi nomor atom itu lambangnya huruf Z. Nomor atom itu rumusnya adalah sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, jadi ini rumusnya. Atau supaya memudahkan kita untuk mengingatnya, maka bisa kita singkat dengan JP. JP ya. Kemudian yang kedua adalah nomor massa. Ya. Nomor massa itu lambangnya adalah huruf A. Nomor massa itu sendiri memiliki rumus adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron.
Nomor massa rumusnya adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, atau kita bisa menyingkatnya dengan A par. A par. Nah, kalau sudah, kita bisa ke bagian yang ketiga mengenai notasi. Yang ketiga, notasi dari atom. Notasi atom itu seperti ini. Ada lambang, kemudian ada nomor massa, dan ada nomor atom. Dengan keterangan X itu adalah lambang atom. Kemudian A itu adalah nomor massa. Kemudian Z itu adalah nomor atom. Nah, jadi A ini bukan atom ya, nomor massa. Ingat, yang di atas itu adalah nomor massa, yang di bawah adalah nomor atom. Dan X ini adalah lambang atom. Lambang atom itu nantinya bisa berupa hidrogen, karbon, silikon, natrium, dan lain sebagainya yang ada di tabel SPU. Dan dua item ini biasanya itu dalam bentuk bilangan atau dalam bentuk angka. Nah, tadi kan nomor massa itu memiliki rumus P ditambah N atau A pan. Tadi kan rumusnya A sama dengan P tambah N. Sedangkan nomor atom tadi rumusnya JP kan, P sama dengan A. Nah, maka kalau kita mau mencari jumlah neutron kan adanya di sini. Berarti kalau mau mencari jumlah neutron, maka nomor massa dikurang proton. Proton itu sama dengan nomor atom. Jadi mencari neutron adalah nomor massa dikurang nomor atom. Atau nomor massa tadi lambangnya adalah A dikurang Z. Nah, jadi rumus mencari neutron A dikurang Z. Atau bisa kita singkat dengan NAS. Atau supaya mudah, atas kurang bawah, maka kita akan mendapatkan rumus mencari neutron. Jadi di sini ada 3 rumus yang perlu kalian ingat. Yang pertama adalah rumus JP, kemudian rumus APAN, dan rumus yang terakhir mencari neutron NAS. Jadi untuk lebih jelasnya di sini Ibu akan memberikan contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada masing-masing atom berikut. Nah, di sini ada 2 buah atom. Ada atom oksigen, ada atom natrium. Yang bagian A, di sini bagian atasnya adalah nomor massanya 16, nomor atomnya 8, dan bagian B itu unsurnya natrium, nomor massanya 23 dan nomor atomnya 11. Nah, kita jawab dulu yang bagian A. Yang bagian A, kalian masih ingat kan? Rumus yang pertama tadi kan ada rumus JP, ya kan? Kemudian ada lagi rumus apa? Rumus APAN. Yang satunya lagi ada rumus NAS. Ya, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di sini tadi nomor massanya 16, nomor atomnya 8. Nomor atom itu lambangnya adalah yang bagian bawah ya, 8. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Otomatis protonnya itu 8, elektronnya pun juga 8. Kemudian kalau mau mencari neutron, kita tinggal kurangkan saja atas kurang bawah. 16 dikurang 8, maka hasilnya 8. Jadi didapatkan protonnya 8, elektronnya 8, dan neutronnya 8.
Kemudian bagian yang B. Di sini nomor masanya 23, nomor atomnya 11. Nah, nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi, protonnya di sini 11. Elektronnya pun juga 11. Neutronnya kan atas kurang bawah. Nomor massa dikurang nomor atom, berarti 23 dikurang 11 hasilnya adalah 12. Sehingga didapatkan jumlah protonnya 11, elektronnya 11, dan neutronnya itu 12. Paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Oke. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai ion. Ion itu artinya atom yang bermuatan listrik. Ion itu terbagi menjadi dua. Nah, jadi ion terbagi menjadi dua, ada ion positif dan ada ion negatif. Ion positif itu maksudnya adalah melepaskan elektron. Sedangkan ion negatif itu maksudnya adalah menyerap elektron. Nah, gimana sih maksud dari melepas dan menyerap elektron? Maksudnya, kalau misalnya kita melepas sesuatu, misalnya saya melepas teman, otomatis kan kalau saya melepas teman, otomatis teman saya itu berkurang. Nah, jadi maksudnya kalau dia melepaskan elektron, itu terjadi pengurangan. Sedangkan kalau kita menyerap, misalnya menyerap energi, otomatis kita akan bertambah, ya kan? Nah, jadi kalau menyerap elektron itu maksudnya terjadi pertambahan. Oke, paham? Nah, kalau sudah paham, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada ion berikut. Nah, di sini ada dua buah ion. Nah, kalau kalian perhatikan dengan contoh soal yang sebelumnya pada atom, ciri dari ion itu terdapat di sini. Ada ion positif dan ion negatif. Itu ciri dari ion. Sedangkan kalau tadi dia tidak ada muatan di atasnya, maka dinamakan atom. Kalau dia pakai muatan itu dinamakan ion. Langsung saja kita jawab. Bagian yang A. Kita langsung cari nomor atomnya atau nomor masanya. Nomor atomnya di sini yang mana? Yang bagian bawah. Nomor atom lambangnya huruf Z. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron atau singkatannya yang tadi CP. Berarti protonnya, nomor atomnya kan tadi berapa? 20 yang di bawah. Berarti protonnya pun juga 20, elektronnya pun juga 20. Akan tetapi di sini kan jadi ion. Ion tadi kan atom yang bermuatan listrik. Kalau ion positif artinya dia melepas elektron. Jadi yang berubah itu hanyalah si elektron, sedangkan proton dan neutronnya itu tidak mengalami perubahan. Nah, di sini kan muatannya itu 2, otomatis dia kalau positif kan melepas, berarti dia melepas sebesar 2 elektron. Nah, jadi 20 dikurang 2, maka hasilnya 18. Kemudian kita cari neutron. Neutron kan tadi rumusnya NaS, A kurang Z. Atas kurang bawah, 40 dikurang 20, maka hasilnya 20. Paham? Kalau paham, kita langsung ke bagian yang B. Bagian yang B, kita cari lagi nomor atomnya. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah
elektron. Nomor atomnya berapa? 31 atau 15? Ingat, nomor atom itu di bawah. 15. Kemudian, maka kita bisa menentukan protonnya 15. Elektronnya pun juga 15. Akan tetapi di sini ada ion. Ion negatif. Ion negatif tadi artinya dia menyerap. Kalau kita menyerap energi, otomatis kita menambah. Berapa yang ditambahnya itu tergantung dari berapa di sini muatannya. Berapa? 3 ya. Jadi ditambah 3 hasilnya 18. Kemudian mencari neutron sama seperti tadi. Atas kurang bawah. 31 dikurang 15 maka hasilnya adalah 16. Oke. Apa kalian sudah paham? Ya, tentu mudah kan untuk kalian mempelajari mengenai struktur atom dan komposisi atom.